Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk asistensi untuk soal yang nomor B, jadi metode Takabea. Di sini kan di soalnya udah ada portal seperti ini. Nah, ini nanti disesuaikan dengan NIM masing-masing. Nah, jadi di sini contohnya tak coba pakai semuanya 0 ya, semuanya tak nolin, termasuk juga vaksin C nya ini 20 tak coba. Jadi nanti teman-teman yang NIM akhirnya 0 ini tetap pakai 30, jangan pakai 20. Nah, yang pertama ini udah ada Excel bekas dulu saya jadi mahasiswa, nanti tinggal di input aja nih. Pertama tapi diperhatikan NIM-nya ya. Pertama di input dulu data-datanya, vaksin C sama dengan berapa sesuai NIM. Nanti E nya ini udah ngikut. Terus panjang bentang ini juga disesuaikan sama NIM, kan beda nih. Buat kolom itu 4,B, buat balok 4,C. Nah, ini kebetulan sama karena diasumsikan tadi ABC nya sama dengan 0. Terus beban balok, nah ini lantai 1 berarti yang ini ya, lantai 1. Ini P1 berarti beban titik yang ini 30 plus A. Jadi nanti kalau misalnya A nya 1 berarti 30 plus 1, 31 gitu. Terus Q1 itu yang ini 10 plus C. Terus di lantai 2 P2 ini yang 15 plus C. Oh, ini kebalik ya, kebalik. Ini P2 15 plus C, Q2 nya 8. Nah, terus yang beban penggoyangan ini ada W1. W1 ini yang 30. Berarti W1 itu bukan berarti W lantai 1 ya. W1 itu artinya beban di lantai, beban penggoyangan lantai paling atas. Ini 30 plus A kilonewton, terus W2 ini 20 plus B kilonewton. Nah, itu data-data yang perlu diinput. Nanti semuanya ini udah ngeling harusnya. Nah, terus untuk perhitungan ini kan ditulis tangan ya, manual. Nanti ditulis sesuai urutannya aja nih. Jadi nomor 1 itu ngitung momen primer dulu, sesuai yang ada di materi kelas juga. Momen primer dulu, terus momen titik buhul. Rumus-rumusnya bisa ngikutin ini, bisa lihat yang di materi juga ya. Terus yang ketiga inersia. Nah, inersia ini kan ada 3 karena kebetulan kolomnya untuk semua lantai itu sama ukurannya, 50 50 50 cm 50 cm. Terus untuk balok ini balok lantai 1 yang 25 40 ini 25 kali 40 cm. Terus balok 2 ini 20 kali 35 cm. Nah, ini dihitung inersianya ada 3 berarti. Terus untuk kekakuan ini berarti beda-beda ya tiap batang nih. Jadi 1A, 16, 12 dihitung semuanya. Terus yang nomor 5 nilai row tiap join. Nah, jadi nilai row itu dihitung tiap join. Kalau joinnya ada 6 di sini kan 1 2 3 4 5 6, berarti row-nya juga ada 6. Terus angka distribusi. Nah, angka distribusi ini dihitung juga tiap join, tapi dilihat hubungannya. Misalkan join 1 ya, join 1 yang ini. Join 1 ini kan ada hubungannya sama A, sama 2, sama 6 ya. Berarti nanti dia angka distribusinya ada 3. Ke A, ke 2, sama ke 6. Untuk join 2 itu berarti ada 4. Hubungannya ke 1, ke B, ke 3, sama ke 5. Begitu seterusnya. Nah, untuk nilai T ini di hati-hati jangan sampai terbalik. Nilai T ini T1 ini bukan anu ya, bukan lantai 1 ya, bukan lantai yang bawah. Ini tapi T1 ini lantai atas, paling atas. Terus T2 ini paling bawah. Ini rumusnya silakan lihat di materi, atau ngikutin ini juga nggak apa-apa. Terus nilai T kecil, nah T kecil ini sama kayak angka distribusi ini, cuma bedanya dia distribusi tiap lantai. Kalau T kecil ini berarti hubungannya sama kolom ya, berarti 16, 25, 34, 1A, 2B, 3C. Nah, makanya ada kayak gini 16, 25, 34, 1A, 2B, 3C. Terus masih nomor 8 ya. Ini nomor 8, ini nomor 8, ini juga nomor 8. Berarti ke sini dulu. 8 ini masih jadi 1, nomor 8. Terus
Oh, tadi habis angka distribusi ini dulu ya, momen rotasi awal dulu. Nanti tak kasih contohnya nih kayak gini nih. Cuma ini angkanya jangan diikutin karena ini tadi ternyata salah bebannya ini. Bebannya yang ini tadi kan kebalik ya, 8 sama 15 kita pakainya tadi. Ya kan? Kebalik. Jadi kemarin tak buat tulisan ini pakai beban yang kebalik ini. Nah, karena ini sekarang baru ketahuan kalau kebalik, jadi ini angkanya jangan diikutin, tapi diikutin rumus-rumusnya aja. Nah, rumus-rumusnya diikutin, ada step-stepnya semua di sini sampai dapat momen akhir. Nah, oke, terus selesai momen rotasi awal itu masuk nomor 8 yang tadi nilai T besar, nilai T kecil, masih nomor 8, terus sama nomor 8 satu lagi itu momen displacement awal. Itu yang ini nih. Mana nomor 8? Nah, nih nilai T besar, T kecil, dan momen displacement awal. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa dibedain. Buat momen rotasi awal itu M kecil ya, M kecil kayak gini. Terus momen displacement awal itu momen rotasi M kecil, momen displacement itu M kecil tapi ada barnya di atas, ada stripnya di atas. Terus kalau FEM itu momen primer, nah ini FEM. FEM. Jadi apa namanya? Dibedain notasinya gitu, jangan sampai sama. Terus kalau momen akhir nanti M besar sendiri. Nah, ini kayak gini, M1A, M12, M16 dan seterusnya. Terus masuk nomor 9. Nah, ini nomor 9 menghitung momen iterasi. Itu bagian yang ini tadi nih. Nah, nih. Jadi di nomor 9 itu ada dua tahap ya. Ada momen rotasi iterasi sama momen displacement iterasi. Karena di sini ada beban penggoyangan, makanya ada momen displacement iterasi. Nah, untuk arah iterasinya ini ditentukan dari soal. Kalau teman-teman mau ubah urutannya silahkan. Tapi karena di Excelnya ini udah tak buat urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya urutan iterasinya dari join 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, itu arah iterasinya kalau mau diikutin boleh. Terus kita yang pertama hitung momen rotasi iterasi 1. Jadi momen rotasi iterasi 1 itu dihitung dari M1, M2, M3, M4, M5, M6. Baru masuk ke momen displacement iterasi 1 yaitu M1 Romawi sama M2 Romawi. Ini untuk tingkat ya. Ini kan untuk baloknya. Terus uh, nah, di sini notasinya kayak gini ya. M1 ini kan rotasi ya, berarti momen rotasi berarti M-nya itu tanpa M kecil, tanpa bar di atasnya. Ini pangkat 1 dalam kurung kan. Itu menunjukkan bahwa ini iterasi nomor 1 atau iterasi pertama. Rumusnya itu ini. Sama rumusnya tetap antara iterasi 1, iterasi 2, seterusnya sampai iterasi terakhir yang angkanya udah konvergen. Terus M1 ini rumusnya ya sama semua ya. Terus yang nah ini juga nih diikutin aja rumusnya sama sampai iterasi seterusnya. Nah, ini ada keterangan juga dan seterusnya momen iterasi baik rotasi maupun displacement itu dihitung sampai mencapai nilai yang konvergen. Nilai konvergen itu nilainya mendekati sama tuh loh. Coba kita lihat di sini. Nah, misalkan ini kan tak tarik sampai iterasi 51 ya. Nah, ini kan udah sama nih antara 51 sama 50. Sebenarnya ini dari sini udah bisa nih. 37 38 bisa. Kalau ragu kan mau ditarik lagi juga nggak apa-apa. Yang penting antara uh, nilai yang mau dipakai yaitu yang paling bawah sama nilai sebelumnya itu udah sama. Ini kan udah sama semua nih. Ini sama, ini sama, ini sama. Berarti ini nilainya udah konvergen. Berarti nilai momen iterasinya sudah bisa digunakan buat perhitungan momen akhir. Nah, di sini direkap nilai momen iterasi ke 51 nih. Kemarin. Ini karena tadi bebannya salah ya kan. Jadi nilainya beda, kalau usah diikutin nilainya. Terus momen ujung, momen akhir itu yang ini. Nah, ini tiap join dihitungnya ya. Join 1 yaitu M1A, M12, M16. Terus join 2, M21, M2B, M23, M25. Diikutin aja nih. Rumusnya sama nih, sama terus. Misal kayak M1A, itu kan ada kekakuan 1A dikali 2 kali M1 iterasi 51 sama M displacement 2. Kenapa 2? Karena hubungan 1 dengan A itu kan lantai bawah ya, atau lantai kedua dari atas. Nah, kita tadi udah notasinya sepakat di Excel itu bahwa T1 ini atas, T2 ini bawah.
Nah, berarti yang kalau kita lihat Romawi 2, ada Romawi 2 di sini berarti hubungannya yang bawah. Ini kan sesuai ya 1A. 1A, nah, kan. Terus nah itu tinggal diikutin aja rumusnya di Excelnya ada semua nih. Dilihat nih hubungannya kemana. Ini dikali 2 kalinya kemana, kalinya ke sini nih. Nah, diikutin aja. Ingat yang penting notasinya dibedain, M1 rotasi sama M displacement. Oke, terus eh, semua ini dihitung sampai MA1 semua. Nah, untuk khusus untuk join, ini kan ada join 1, join 2, join 3, join 4, join 5, join 6. Nah, ini dihitung sigma momennya. Ini harus sama dengan 0 atau mendekati 0. Ini tak pakai 4 angka di belakang koma buat nolnya. Sebenarnya ini kalau diterusin sampai pangkat banyak itu nggak nol, nggak nol mutlak gitu loh. Jadi ditentuin aja masing-masing sampai desimal keberapa. Kalau udah nilai-nilai ini dihitung apa namanya, di sini ada keterangannya ya, dengan cara yang sama hitung juga momen-momen pada masing-masing join dan cek sigma momen sama dengan 0 pada masing-masing join tersebut. Jadi yang dihitung sigma momen sama dengan 0 itu cuma di join, di perletakan ini nggak dihitung karena di perletakan memang sigma momennya nggak 0. Terus keterangan kedua di sini, setelah diperoleh nilai momen akhir seperti pada Excel, yaitu ini nih semua nih, set ini semua momen akhir seperti pada Excel, hitung free body diagram seperti pada materi slope deflection dan cross. Nah, caranya sama. Kalau kita lihat ya di cross sama kok ini cross sama slope ya. Contohnya kemarin kan di slope. Nah, nih kalau teman-teman lihat nih kan free body-nya per elemen ya. Jadi balok sendiri, balok lagi terus kolom terus kolom. Nah, ini juga sama nih. Jadi per elemen nanti ini dibuat free body semua nih. Berarti ada berapa elemen nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Free body-nya ada 10. Nanti itu free body itu buat ngitung SFD sama NFD. Sedangkan BMD itu nanti dari momen yang kita hitung tadi, momen akhir. Nih. Oke. Nah, untuk materinya TKBA kan udah mulai masuk ya di kelas ya. Nah, itu silakan nanti dilihat aja eh, materinya, rumus-rumusnya itu disesuaikan aja. Jangan lupa ini jangan ditulis sampai sini aja, nih diikutin keterangannya. Nah, itu untuk deadline-nya nanti kita tambah seminggu lagi, berarti tanggal 14 ya, tanggal 14 Juni terakhir. Itu sudah termasuk slope, cross, video slope dan cross, terus TKBA dan video TKBA. Buat video TKBA yang buat subnya itu nanti tak buat nyusul ya, tak upload buat validasinya. Nah, kalau dari teman-teman buat videonya itu video yang presentasi bahwa hasil perhitungan slope dan cross itu udah sesuai dengan subnya, dan perhitungan TKBA itu udah sesuai dengan subnya. Jadi ada 2 video nanti yang dikumpulin, sama PDF-nya juga dikumpulin hasil scanan. Oke, itu aja asistensi untuk metode TKBA. Materinya silahkan dibuka-buka lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.